Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun yang kita alami, karena kita meyakini semua keputusan dan takdir Allah kepada semua makhluknya pasti memiliki nilai-nilai kebaikan buat makhluknya itu sendiri. Bagi orang yang beriman, jikalau yang diterima itu adalah nikmat, maka tugasnya adalah bersyukur. Kalau yang menimpanya adalah musibah, maka tugasnya adalah bersabar. Karenanya nikmat ataupun musibah yang manusia hadapi, kita tetap berbaik sangka, pasti ada pilihan-pilihan baik dari Allah buat kita semua. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua dalam berselawat dan salam akan melahirkan sebuah sikap kecintaan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya kita tidak kehilangan sikap terbaik, perilaku teladan, meskipun di tengah berbagai macam keprihatinan. Tugas-tugas kehambaan kita kepada Allah yang diwariskan oleh baginda Rasulullah tetaplah kita jalankan, dan insya Allah Allah perkenankan kita untuk mendapatkan sahabat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, salah seorang nama Nabi yang diabadikan oleh Al-Quran, bahkan dalam banyak ritual beragama kita, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam berselawat kita menyatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Ya Allah, berikan selawat pada Muhammad sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim. Nama Nabi Ibrahim digandengkan dengan nama Nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, hari yang ke-13 hari ini, di hari Zulhijjah, hari Tasyrik ini, di mana tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah tidak lepas dari napatilas kehidupan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana berbagai talenta, berbagai sikap dan perbuatan, serta berbagai macam peristiwa, baik peristiwa yang bersifat personal Nabi Ibrahim maupun yang berhubungan dengan keluarga Nabi Ibrahim, berikut dengan tantangan pada masanya, itu kemudian kita urai dalam berbagai macam ritual ibadah haji dan kurban. Dan setiap tahun peristiwa itu terus kita semaikan dalam ibadah haji dan kurban. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, boleh jadi dalam sejarah hidup kita di 2 tahun belakangan inilah
suasana haji dan kurban itu mengambil posisi dan situasi yang unik. Baru 2 tahun belakangan inilah dunia masyarakat internasional memiliki sebuah ketentuan di mana jutaan manusia yang siogianya setiap bulan Dzulhijjah datang beramai-ramai ke Makkahul Mukarramah, kini di 2 tahun belakangan itu dilarang untuk datang. Berbagai macam regulasi tampil dan turun untuk mewanti-wanti manusia untuk mengamankan situasi kesehatannya mengingat pandemi yang belum usai. Ini mempengaruhi warna kita dalam beridul adha. Tapi jamaah rahimakumullah yang berbahagia, di Al-Quran Nabi Ibrahim itu adalah orang yang kaya dengan ujian. Kekayaan beliau akan ujian inilah yang kemudian beliau dilantik oleh Allah menjadi imam, sebagai pemimpin. Dengan tegas Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah ketika Tuhannya, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan berbagai macam perintah-perintah, dengan berbagai macam ujian. Kemudian Ibrahim alaihissalam menuntaskan dengan baik, menyempurnakan dengan baik seluruh jenis ujian-ujian itu. Kemudian Allah menyatakan, inni ja'iluka lin-nasi imamah. Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau wahai Ibrahim menjadi imamah, menjadi pemimpin bagi manusia. Ibrahim menyatakan, wa min dzurriyyati, qala wa min dzurriyyati, ya Allah ya Rabb, aku ingin agar posisi ini juga berlaku buat keturunanku. Allah menyatakan, qala la yanalu ahdi dzalimin, janjiku ini tak berlaku buat orang-orang yang berlaku zalim. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, di balik berbagai peristiwa ujian, maka sesungguhnya Al-Quran memberikan satu propaganda positif buat manusia akan adanya peluang-peluang kebaikan, peluang-peluang masa depan. Ini berarti bahwa dalam setiap ujian ada hikmah-hikmah di balik itu. Karenanya berbagai macam perintah Allah tentunya tidak boleh kita tinggalkan dengan alasan berbagai macam ketentuan-ketentuan yang mengakibatkan manusia putus hubungan dengan Allah. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, setidaknya ada 3 nilai-nilai yang bisa kita dalami dan kita kembangkan dari kebajikan ibadah haji dan kurban yang oleh Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar memanggil manusia untuk datang berhaji. Wa'adzim fin nas bil hajj, serulah manusia untuk berhaji, datang ke Baitullah, karena Baitullah adalah rumah ibadah pertama yang dibuat bagi umat manusia. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, nilai pertama yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita kembangkan adalah nilai-nilai spiritual. Para haji itu mengungkap kalimah talbiyah yang diulang-ulangi. Labbaik Allahumma labbaik. Duhai Allah, kami penuhi panggilanmu. Tentunya panggilan ini sejatinya bukan fokus kepada panggilan satu jenis ibadah. Panggilan ini berlaku kepada seluruh panggilan-panggilan Allah. Manusia setiap saat sesungguhnya dipanggil oleh Allah untuk datang takarrub kepadanya. Karena itu maka manusia diminta untuk senantiasa tidak boleh putus berhubungan dengan Allah dimanapun dan kapanpun. Karena Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah, meskipun beliau tidak melaksanakan ibadah haji, beliau menyatakan pada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Tuhanku, jadikanlah diriku sebagai orang yang muqimus shalah, orang yang mendirikan sholat
dan begitu juga dengan keturunanku. Jamaah yang berbahagia, dalam banyak ayat Allah menjadikan sholat ini sebagai media untuk bermohon kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bahkan perintah berkurban pun dalam Al-Quran diawali dengan perintah untuk melaksanakan ibadah sholat. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, karenanya pada masa pandemi ini, meskipun banyak isolasi mandiri, yang diisolasi hanyalah jasmani kita, tapi ruhani kita jangan pernah diisolasi. Batin kita jangan pernah diisolasi. Karena Nabi mengatakan, zayyinu buyutakum, hiasilah rumahmu bisalah, dengan sholat, wa bitilawatil Quran, dan dengan membaca Al-Quran. Karena meskipun banyak orang yang tinggal di rumah, tugas dan kerjanya bukan hanya menanti berita hari demi hari, angka demi angka, baik yang sembuh maupun yang meninggal dunia, tapi justru memperbanyak ibadah sholat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat, bermohon kepada Allah, dan melantunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan pertolongan begitu dekat kepada kita. Mata nasrullah, ya Allah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan itu sungguhlah amat dekat kepada kita. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu, insya Allah dengan takdir Allah, berbagai macam ujian saat ini akan bisa berakhir, tentunya dengan kita berminta dan bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan menyehatkan bangsa kita. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, nilai-nilai moral orang-orang yang menetapkan dirinya berhaji. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang telah berfardu dirinya untuk melakukan ibadah haji pada bulan-bulan haji, hendaknya jangan rafath, jangan melakukan ucapan-ucapan dan tindakan yang rafath, yang asusila, yang amoral, yang mendegradasi nilai-nilai martabat kemanusiaan. Jangan lakukan itu. Wala fusuqa, jangan lakukan kefasikan, yang dalam bahasa Ar-Raghib adalah kefasikan adalah orang yang keluar dari bimbingan syariat. Jangan pandemi ini membuat kita kehilangan sikap beragama. Tetaplah dalam payung agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala jidala fil hajj, jangan berbantah-bantahan, jangan berlaga argumen. Ingatlah bahwa badai pasti berlalu. Insya Allah semua peristiwa yang dialami pasti ada hikmahnya. Kita tidak perlu berdebat, berargumen, saling menyalahkan. Karena apa? Pandemi ini terjadi, dan bagaimana sikap kita? Ikut saja pihak yang kredibel untuk memberikan panduan kepada kita bersama. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, oleh karena itu, di ibadah haji dan kurban ini, mari sama-sama kita naik dan tingkatkan nilai moralitas kita. Dan yang terakhir, jamaah rahimakumullah yang berbahagia, mari sama kita kembangkan nilai sosial kita. Di ibadah kurban, daging kurban itu kita semaikan, kita bagikan kepada saudara-saudara kita, yang mengisyaratkan bahwa kita semua harus punya kepedulian, empati dan simpati kepada sesama. Di era pandemi jamaah yang berbahagia, banyak orang yang mengalami dampak yang serius akibat PPKM saat ini. Tentunya bagi siapapun kita yang punya kelapangan rezeki Allah, marilah sama kita berbagi. Mudah-mudahan Allah menyatakan, Rasulullah mengatakan, wallahu fi auni abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hambanya punya komitmen juga menolong saudara-saudaranya. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadil hajat. Allahumma ya muhawil ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikrukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.